Halo guys, ketemu lagi di channel Yulian 19. Kali ini gue mau nge-review tentang mobil Mitsubishi Xpander Sport Matic Facelift tahun 2020. Nah, seperti apa mobilnya? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19. Ini dia guys mobilnya, Mitsubishi Xpander Sport Matic Facelift tahun 2020. Kalau kita lihat dari bagian depan, konsepnya masih sama ya, menggunakan konsep Dynamic Shield, hanya ada perbedaan di grillnya. Kalau yang lama itu grillnya berbentuk 3 baris, nah kalau untuk yang sekarang ini dia hanya ada 2 baris dan agak melengkung ya, membentuk huruf V. Untuk motif sama chrome. Nah, untuk di sini juga sudah ada lampu senjanya ya, masih sama dengan sebelumnya. Lampu senjanya ini LED warna putih. Nah, pada bagian headlamp ini ada perubahan. Untuk headlampnya yang sebelumnya menggunakan halogen, tapi kalau untuk yang facelift ini sudah menggunakan LED warna putih. Nah, pada bagian bawah ini juga sudah terdapat fog lamp ya. Fog lampnya ini masih halogen juga, warnanya kuning. Dan juga di sini juga sudah terdapat under garnish berwarna silver. Jadi ini ya untuk tampilan depan Mitsubishi Xpander Sport Matic Facelift tahun 2020. Nah, untuk bagian spionnya ini sudah auto folding dan juga sudah terdapat lampu sen. Untuk tipe sport dia warnanya sewarna body ya, beda dengan tipe ultimate. Kalau ultimate itu berwarna chrome. Nah, pada bagian bawah ini kita bisa lihat ada perbedaan pada motif atau model velgnya. Tapi untuk ukuran sama ya, ukurannya masih ring 16, warnanya two tone color, perpaduan warna hitam dan silver. Untuk ukuran ban masih sama, menggunakan ukuran ban 205/55 ring 16. Untuk sistem pengereman pada bagian depan, untuk Xpander ini sudah menggunakan disc ya atau cakram. Pada posisi samping yang terletak di bagian bawahnya ini sudah terdapat list ya berwarna silver. Dan juga sekadar informasi tambahan, untuk ground clearance dari Mitsubishi Xpander ini adalah 205 mm. Kita lanjut ke atas, pada bagian pintu juga sudah terdapat list warna chrome. Untuk handle-nya juga sudah ada door button-nya ya. Ditambah juga dengan list bodinya ya. Ini supaya mobil Xpander ini lebih aerodinamis. Nah, pada bagian belakang ini bisa dilihat untuk sistem pengeremannya dia bukan disc ya, tapi masih menggunakan drum atau tromol. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, untuk lampu pada Mitsubishi Xpander ini, lampunya ini sudah menggunakan jenis lampu yang LED. Nah, pada bagian atas juga sudah terdapat spoiler ya. Dan juga sudah terdapat stop lamp pada spoilernya. Untuk antenanya ini juga sudah ada perubahan, yang tipe sport ini sudah menggunakan antena jenis shark fin atau sirip hiu. Nah, pada bagian kaca belakang juga ini sudah ada tambahan ya. Kalau yang sebelumnya nggak ada defogger, tapi untuk yang facelift ini sudah ada defogger untuk anti kabut. Dan juga sudah terdapat wiper pada bagian kaca belakang. Untuk tipe sport ini yang sekarang juga sudah ada kamera mundur ya. Kalau yang sebelumnya ini nggak ada, tapi kalau untuk yang facelift ini sudah terdapat kamera mundur. Nah, pada bagian bawah kiri ini juga sudah terdapat emblem tulisan Xpander ya. Nah, pada bagian kanannya ini juga sudah terdapat emblem tulisan Sport. Pada bagian bumper ini bisa dilihat ya, sudah terdapat reflektor ditambah listnya juga berwarna hitam. Nah, ini ada perubahan juga. Kalau yang sebelumnya nggak ada sensor parkir, tapi untuk yang facelift ini sudah terdapat 2 titik sensor parkir. Jadi selain ada kamera mundur atau kamera parkir, juga sudah terdapat 2 titik sensor parkir. Dan juga pada bagian bumper ini sudah ada under garnish ya berwarna silver. Untuk ban serepnya dia ada di kolong ya. Ban serepnya ini masih menggunakan velg kaleng. Sekarang kita lanjut ke bagian interior.
Ini bisa dilihat untuk bagian door trimnya. Untuk bagian door trimnya masih sama ya, ada motif seperti jahitan, tapi ini adalah jahitan palsu karena bahannya masih menggunakan bahan plastik ya, bukan kulit. Nah, untuk handle-nya untuk yang tipe sport ini juga sudah chrome, sama dengan tipe yang ultimate. Nah, ini juga sudah terdapat motif ya, motifnya ini motif karbon dan ditambah list warna silver. Ini juga sudah ada tombol untuk pengaturan power window ya, dan juga untuk tombol central lock-nya, plus ditambah dengan cover berwarna piano black. Pada bagian bawah juga sudah terdapat cup holder dan juga satu buah speaker. Ini bisa dilihat juga ya untuk interiornya. Untuk tipe sport ini, bagian dashboard dan joknya ini sudah berwarna hitam. Untuk bahan joknya ini belum kulit ya, masih berbahan fabric berwarna hitam. Untuk pengaturan jok pada driver ini juga sudah ada reclining dan juga sudah ada seat adjusternya. Jadi untuk jok driver ini pengaturannya tidak hanya maju mundur, tetapi juga sudah bisa untuk naik turun. Ini pada bagian dashboardnya juga bisa dilihat ya, ada motif seperti jahitan palsu ya. Karena memang untuk bahan dashboardnya ini juga plastik ya, bukan kulit. Nah, pada bagian pilar depan di kiri dan kanannya ini sudah terdapat tweeter. Ini bisa dilihat ya, untuk setirnya, untuk expander ini sudah menggunakan 3-spoke dan juga ditambah dengan aksen piano black ya. Untuk setirnya juga sudah dilapis sama kulit. Nah, pada bagian kiri ini terdapat tombol untuk pengaturan audio dan juga sudah terdapat pengaturan untuk voice command. Pada bagian tengahnya juga selain ada tombol untuk klakson, juga sudah ada untuk SRS airbag. Nah, ini sebelah kanan ada tuas untuk pengaturan headlamp ya, dan juga untuk fog lampnya dan lampu sen. Nah, di sebelah kirinya juga ada tuas untuk pengaturan wiper depan dan wiper belakang. Untuk setelan setirnya juga sudah tilt steering dan teleskopik ya, jadi bisa di setel naik turun dan juga maju mundur. Untuk speedometer bisa dilihat ya, masih sama dengan model sebelumnya. Pada bagian tengah terdapat MID. Nah, untuk MID-nya ini juga kita bisa atur ya. Kita bisa atur dari tombol yang ada di dashboard sebelah sini. Nah, ini tombol info ini adalah untuk pengaturan MID-nya. Pada kisi AC juga sudah terdapat list berwarna silver. Di bawahnya ini sudah terdapat tombol untuk start stop engine ya. Nah, ini tombol untuk menyalakan mesinnya. Karena memang kuncinya dia sudah keyless, jadi tidak perlu memasukkan anak kunci, cukup dengan menekan tombol start stop engine ini. Di sebelahnya juga sudah ada tombol untuk pengaturan mirror dan juga tombol untuk retractable-nya. Lanjut ke bawah, ini juga sudah ada tombol untuk active stability and traction control-nya ya. Jadi bisa diaktifkan dan juga bisa dinonaktifkan. Nah, di bawahnya sudah terdapat holder ya untuk tempat penyimpanan. Lanjut ke bawah, ini juga sudah ada tuas untuk membuka kap mesin. Dan di bawahnya lagi juga di sini sudah ada tuas untuk membuka tutup tangki. Sekarang kita lanjut ke bagian atas. Ini bisa dilihat ya, untuk head unitnya ini ada perubahan dengan model yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya belum touchscreen, nah kalau untuk yang facelift ini sudah menggunakan touchscreen dan juga sudah menggunakan sistem WebLink. Selain itu, head unit ini juga berfungsi untuk menampilkan kamera pada kamera parkir yang ada di belakang ya. Nah, di bawahnya ini ada dua kisi AC ditambah dengan list berwarna silver dan tengah-tengahnya ada tombol untuk lampu hazard. Untuk pengaturan AC-nya ini bisa dilihat masih manual ya, sama dengan model yang sebelumnya. Nah, hanya ada tambahan di bawahnya nih, selain ada pengaturan untuk tombol sirkulasi udara, nah sebelah kirinya juga sudah ada tombol untuk pengaturan defogger. Kalau yang sebelumnya ini belum ada ya, karena memang belum ada defoggernya. Nah, di bawahnya juga sudah ada power outlet ya, ini berfungsi untuk mengecas handphone ya, tinggal ditambahkan charger lighternya aja. Di bawahnya lagi juga sudah ada holder ya untuk penyimpanan. Nah, ini untuk tampilan transmisinya nggak ada perubahan ya dengan model sebelumnya. Transmisinya menggunakan 4 percepatan. Di tuas transmisi bisa dilihat ini juga sudah ada tombol untuk overdrive-nya. Untuk handbrake masih sama ya, belum menggunakan sistem electric parking brake.
Nah, di sebelahnya juga sudah terdapat dua cup holder dan juga di bawahnya ini ada console box. Nah, di dalam console box ini juga ada untuk power outletnya ya. Jadi untuk ngecas handphone juga bisa. Nah, pada bagian sini juga terdapat console box ya. Console boxnya lumayan besar. Nah, di atasnya pada bagian dashboard juga sudah terdapat motif karbon ya berwarna silver. Di atasnya lagi juga ada SRS airbag. Nah, jadi untuk expander ini sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag. Lanjut ke atas, pada sun visor di bagian penumpang depan juga sudah ada kacanya. Ini juga sudah ada lampu ya untuk lampu kabinnya. Nah, untuk sun visor pada driver dia belum ada kacanya. Jadi ini dia untuk tampilan depan interior pada Mitsubishi Expander Sport Facelift 2020. Sekarang kita lanjut di baris kedua. Pada bagian door trimnya bisa dilihat ya, sama masih menggunakan motif jahitan palsu ya. Nah, pada handle-nya juga sudah chrome ya, dan juga ada tambahan motif karbon berwarna silver ya. Ini juga sudah ada tombol untuk pengaturan power window di baris kedua ya, ditambah dengan cover berwarna piano black. Nah, di bawahnya juga sudah terdapat cup holder dan juga satu buah speaker. Nah, untuk bagian tengahnya di jok baris kedua ini sudah terdapat armrest. Nah, ini bisa dibuka ya untuk sandaran tangan untuk penumpang di baris kedua. Untuk jok di baris kedua ini bisa dilipat seperti ini ya, karena memang ini untuk jalur masuk penumpang yang ada di belakang. Selain itu, untuk jok di baris kedua ini juga bisa dibuat rata ya dengan jok yang ada di belakang. Dan untuk jok di baris kedua ini juga bisa sliding ya, jadi bisa diatur posisi maju dan posisi mundur. Pada bagian atas ini bisa dilihat juga ya, untuk AC-nya juga sudah double blower ya. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Ini bisa dilihat ya untuk bagian bagasinya ya. Untuk Mitsubishi Expander ini dia 7-seater, ada 2 penumpang di bagian depan, 3 penumpang bagian tengah, dan juga 2 penumpang di bagian belakang. Ini bisa dilihat juga ya di baris ketiga atau di bagian belakang ini sudah terdapat power outlet juga ya, berfungsi untuk mengacas handphone. Nah, di bawahnya juga sudah terdapat cup holder. Untuk dongkrak dan kunci roda, dia ada pada bagian belakang di sebelah kanan ya. Nah, ini bisa dibuka aja. Nah, di dalamnya ini ada dongkrak dan juga untuk kunci roda. Nah, pada bagian bagasi juga di bawahnya ini terdapat tempat penyimpanan ya. Ini sangat berfungsi untuk menyimpan barang ya. Nah, selain itu di sini juga sudah terdapat baut ya untuk membuka ban serepnya ya. Nah, jadi nanti ini di sini diputar aja pakai kunci roda. Nah, jadi nanti tinggal ambil ban serepnya yang ada di kolong. Sekarang kita lanjut pada bagian mesin. Untuk jenis mesin yang digunakan pada Mitsubishi Expander Sport ini menggunakan jenis mesin 4A91 dengan kapasitas mesin 1500 cc 4 silinder. Dengan teknologi yang digunakan adalah teknologi MyVac dan juga sudah DOHC, sehingga bisa mencapai horsepower maksimal di 105 PS dan juga untuk torsinya di 141 Nm. Nah, ini bisa dilihat juga ya pada ruang mesinnya sudah terdapat sistem ABS-nya. Selain ABS juga sudah terdapat EBD dan BA. Nah, untuk teknologi lainnya, untuk Mitsubishi Expander ini yang tipe Sport juga sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist dan juga sudah ada ESS, Emergency Stop Signal System. Nah, ini pada bagian dalam kap mesinnya bisa dilihat sudah ada peredamnya juga ya. Sekedar informasi tambahan juga untuk harga update di bulan Juni ini untuk Mitsubishi Expander Sport Matic tahun 2020 ini itu di harga 271.200.000. Nah, untuk diskonnya berapa, untuk promo bonusnya apa aja, dan juga untuk spesifikasi lengkapnya, kalau kalian pengen tahu, nanti kalian bisa langsung hubungin aja kontak person yang nanti bakal gue cantumin di deskripsi di video ini. Jadi ini aja ya yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari channel Yulian 19.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.